Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melanjutkan pembahasan kita dalam pembahasan akidah ya untuk kelas 10. Pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada pembahasan anwa'ul ibadah. Kemudian kita telah sampai ke khauf, khosyah dan rahbah. Ya. Lihat semua halaman 45 tentang aqsamul khauf ya. Kita masuk ke dalam aqsamul khauf. Aqsamul khauf, bentuk-bentuk atau macam-macam khauf. Wal khauf arba'atu aqsam ya. Khauf ada 4 jenis. Ini udah kita jelasin ya sedikit ya. Khauf udah kita jelasin ini tentang khauf. Ada khaufus sir, ada khauf yang sampai meninggalkan kewajiban, ada khauf dari takut kepada Allah SWT, ada khauf tabi'i. Ya, ini telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk ke bentuk ibadah atau contoh ibadah yang ketiga yang disebutkan mu'alif di sini adalah ar-raja'u wa raghbah. Berapa orang yang sudah hadir? 6 orang. Mana yang lainnya? Silahkan chat yang lainnya, maksudnya kabarin yang lainnya untuk segera masuk ke Zoom kita. Sambil menunggu yang lainnya, kita lanjut pembelajaran kita, yaitu ibadah yang ketiga yang disebutkan oleh mu'alif di sini, yaitu ar-raja' wa raghbah. Raja' dan raghbah. Raghbah ini mencintai. Raja' itu berharap. Ar-raja' al-mutadamminu lidzalli wal khudu'i ibadatun la yajuz sarfuhu li ghairillahi ta'ala. Raja yang mana itu mengharap, yang tercakup di dalamnya merendahkan diri, dan ia merendahkan diri itu adalah sebuah ibadah yang tidak boleh diserahkan kepada selain Allah SWT. Jadi hanya mengharap kepada Allah SWT, yang mana harap ini mengandung perendahan diri dan mengagungkan apa yang orang yang diharapkan, atau bukan orang, atau sesuatu yang diharapkan. Fayajibu alal muslim ayat ma'a fi fadlillahi wa rahmatihi wa ayakhlisa raja'ahu limaulahu wa yuhsinu zannahu bi rabbih ta'ala wa yarghabu ilaihi fi ma yuhibbuhu. Ya, lihat di sini. Maka wajib untuk seorang muslim untuk dia yatma, puas dengan
nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepadanya, dan mengikhlaskan harapannya kepada Allah saja, dan berhusnuzon atau berprasangka baik terhadap takdir-takdir Allah SWT, dan mencintai apa yang dicintai Allah SWT. Itulah dia tauhid atau ibadah yang benar ya di dalam ibadah roja ini. Sebagaimana Allah SWT berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahadan." Ya. Siapa yang yarju, mengharap bertemu dengan Allah SWT, maka hendaklah dia beribadah kepada berbuat amal yang soleh kepada Allah SWT dan tidak syirik dengan sesuatu pun. Maka di sini lihat roja ini disandingkan kepada tidak syirik, berarti roja itu adalah ibadah yang tidak boleh disekutukan kepada selain Allah. Faman raja makhluqan fi ma la yaqdiru alaihi illallah, barang siapa yang berharap kepada makhluk yang mana terhadap sesuatu yang tidak dapat ya tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Kaman yadul amwat, seperti orang yang berdoa kepada mayit kemudian dia mengharap sesuatu, au ghairihim rajian, ya yang mana mereka mengharap kepada mayit ini, kepada mayat-mayat ini untuk memberikan manfaat kepada mereka. Husulu matlubihi, ya memberikan manfaat, memberikan apa yang mereka minta. Min jihatihim fahadza syirkun akbar, maka ini adalah syirik akbar. Ya, ini adalah syirik akbar karena dia disertai dengan berdoa, meminta, ya. Ya, itu dia. Sebagaimana Allah SWT berfirman, "Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah." Ya, sungguhnya orang yang beriman dan yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, maka merekalah yang mengharap rahmat-rahmat Allah. Maka di sini lihat, mengharap atau roja adalah ibadah yang tidak boleh diselewengkan kepada selain Allah. Roja usadik, roja yang jujur adalah roja yang bercampur di dalamnya 3 perkara. Yang pertama, roja yang mana dia mencintai apa yang diharapkan kepada zat yang diharapkannya. Ya, dia mencintai kepada zat yang diharapkannya. Yang kedua, takut min fawatihi, ya, takut dari kepada takut jika yang diharapkannya tidak ada. Yang ketiga, sa'yuhu bihasbil imkan fi tahsil matlubihi, ya, yang mana dia mengerjakan sebab yang mana itu dapat menghasilkan apa yang dia minta dari pengharapannya tersebut. Itulah dia roja usadik. Adapun kalau 3 ini salah satunya tidak tercampur, tidak ada, maka itu dia mazmum, tercela. Kenapa? Contohnya kalau misalnya dia tidak cinta kepada apa yang kepada orang yang diharapkannya itu, ya, atau kepada harapan yang ditujukan kepada suatu zat itu, dia tidak cinta kepada zat tersebut, atau dia tidak takut kepada zat tidak takut hilangnya apa yang diharapkan tersebut, atau dia tidak mengerjakan sebab, maka itu adalah roja yang tercela. Adapun kalau 3 ini terpenuhi, maka itu roja usadik. Farajaul mahmud huwa raja min amali bi taatillahi wa raja sawabahu.
Roja yang terpuji adalah roja yang dibarengi dengan mengerjakan ketaatan dan mengerjakan pahala dan mengharap pahala Allah SWT. Wa tarkul maksiatillah, dan menghindari maksiat Allah. Wa raja sawaba tarkihi laha, dan mengharap pahala dari dia meninggalkan maksiat tersebut. Maka ini adalah roja yang dibarengkan dengan amal. Adapun roja yang tercela, dia roja yang tidak dibarengi dengan amal. Dia cuma mengharap saja tapi tidak beramal, ya, dan tidak ada mengerjakan sebab, ya. Maka ini adalah, bahkan dia merasa aman dari makar Allah, maka ini dia adalah roja yang tercela. Ya, lihat di sini kemudian pembahasan selanjutnya al-jam'u bainal khauf war roja, penggabungan antara takut dan mengharap. Yan bagi al-muslim ay yajma'a bainal khaufi war roja, ya, wajibnya bagi muslim untuk apa? Menggabungkan antara khauf dan roja. Faraghbah wa rahbah, ya, khauf, raghbah dan rahbah, takut dan raghbah juga sama, mencintai, ya. Fa yakhafullahu khaufan yardauhu anil maksiat, ya, maka dia takut kepada Allah, takut untuk dijerumuskan kepada maksiat, ya, yang mana takut dari Allah menjerumuskannya terhadap maksiat. Wala yuqiu fil ya'si min rahmatillahi wa yarjullaha raja'an yahutsuhu ala ta'ah wa hasuna wa husnuzan billah wa tab'u fi rahmatihi wala yuqiu fil amni min uqubatillah, yang mana dia takut, ya, terjumus kepada maksiat kepada Allah, yang mana takut ini tidak menjumuskannya kepada putus asa terhadap rahmat Allah, dan dia berharap kepada Allah, ya, untuk mensemangatinya untuk bertaat dan berhusnuzon dan bersyukur kepada rahmat yang Allah berikan, dan tidak menjadikannya merasa aman dari ukubah atau azab-azab Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia hikmah di antara penggabungan antara khauf dan roja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiin. Innahum itu maksudnya para anbiya, yang mana mereka berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada Allah dengan raghaban. Raghaban itu mencintai, dan rahaban itu takut. Wa kanu lana khashiin, dan mereka itu khusyuk dalam beribadah. Lihat di sini mereka menggabungkan antara raghbah dan rahbah, antara khauf dan mahabbah dan roja, mereka gabungkan, dan itulah dia tauhid dan ibadah yang sebenarnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala juga, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabahu inna azaba rabbika kana mahdzura. Ya, di sini mereka yang berdoa kepada selain Allah, yang mengharap kepada Rabb-nya dengan wasilah, yang maksudnya wasilah di sini orang-orang yang telah mati, ayyuhum aqrab, yang mana orang yang mati ini sangat dekat, menurut mereka sangat dekat kepada Allah, maka ketika mereka mati, mereka dijadikan wasilah, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabahu, ya.
Ya, kita ulang. Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Ya, di sini maksudnya orang-orang yang beriman yang mana mereka berdoa kepada Allah ya dan mengharap kepada Rabb-nya dengan wasilah. Maksudnya di sini wasilah maksudnya amal-amal baik, ayyuhum aqrab, yang mana di antara mereka yang paling dekat. Wa yarjuna rahmatahu, dan mereka mengharap ya, dia di sini mengharap rahmat Allah dan takut dari azab. Nah, di sini menggabungkan antara roja dan khauf. Inna azab rabbika kana mahdzura. Sungguhnya azab Tuhanmu itu sangat pedih. Itulah dalil antara penggabungan dalil yang menunjukkan bahwasanya diharuskan untuk menggabungkan antara khauf dan roja, karena itu dapat menyeimbangkan di dalam beragama dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Kemudian yang keempat, mahabbah. Ya, mahabbah itu apa? Mahabbah itu adalah cinta. Ya, mahabbah kepada Allah, wajib cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahabbatullahi subhanahu hiya aslu dinil Islam. Fa bi faqdiha la tasihul ibadah wa bi kamaliha yakmul iman wa bi nuqsaniha yankusu at-tauhidul insan. Ya, sini mahabbah itu adalah asluddin, ya, tiang dari agama Islam. Karena kalau hilang maka tidak akan sempurna ibadah, ya. Dan ketika dia ada maka akan sempurna iman, dan ketika mahabbah ini kurang maka akan berkurang juga tauhid seorang hamba, maka dia dikatakan sebagai aslul Islam, ya. Sebagaimana Allah SWT berfirman, wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang ada yang menjadikan selain Allah sebagai sekutu-sekutu yang mana mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah, yang bertauhid, maka mereka sangat cinta kepada Allah saja. Lihat di sini, jadi disyariatkan untuk cinta kepada Allah saja dan diharamkan untuk menjadikan sekutu-sekutu Allah yang mana mereka mencintai sebagaimana mereka mencintai Allah Ta'ala. Maka ini tidak boleh menyelewengkan mahabbah ini kepada selain Allah. Adapun macam-macam mahabbah itu terbagi dua, ada mahabbah al-mushtarikah, ada mahabbatul khasyah. Ada mahabbah mustarakah, ada mahabbah khasyah, ya. Mahabbah mustarakah ini ya umum, ya. Ya, di sini mustarakah ini terbagi tiga lagi, ada tiga macam. Yang pertama mahabbatut tabi'iyah, yang maksudnya mahabbah kecintaan yang ada pada seorang hamba, yaitu yang pertama mahabbah tabi'i, mahabbah cinta secara tabi'i, seperti cinta kepada makanan kalau orang lapar, seperti kalau orang minum cinta kepada minuman dan seterusnya, ya. Yang kedua mahabbatu unasin wa ilfin, ya, wahia mahabbatul mushtarikin fi sina'ah au ilmun au mufaraqah au tijarah au safar au mahabbatul ikhwan ba'du ba'da. Ini seperti cinta manusia, yaitu cinta sosial, ya, seperti cinta ketika rekan kerja, ya, kemudian ketika rekan jualan, dan safar ini adalah cinta yang tabi'i juga, ya, yang boleh. Ketiga mahabbatur rahmah wal isfaq fi mahabbatil walid liwalidihi wa tifal, ya, cinta dengan kasih sayang seperti cintanya seorang ayah kepada anaknya. Maka tiga-tiga ini mustarakah, boleh, ya.
Fahadhil anwa'u salasah la tastazimut ta'zim, ya. Karena tiga cinta ini tidak mengharuskan perendahan diri atau pengagungan terhadap orang yang dicintainya. Wahia lati tusrihu bihal khaliq, yang dibolehkan ditujukan kepada hamba, ya. Maka ya, ketika diselainkan, maksudnya ketika ini ditujukan kepada selain Allah, maka tidak menjadi syirik, karena ini adalah cinta yang mustarakah, yang bukan ibadah, ya. Adapun mahabbatul khosoh, yang mahabbatul khosoh, maka ini cinta yang dimaksud adalah cinta yang ibadah, ya. Mahabbatul khosoh allati tasrihu la tasrihu illa lillah, yang cinta yang tidak boleh disesuaikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wa mata habal abda biha ghairahu kana syirkan la yaghfiruhu Allah, wa hiya mahabbatul ubudiyah al-mustalzima lidzilli wal khudu'i wat ta'zimi wa kamalit ta'ah wa isaruhu ala ghairihi, wa hadhihi al-mahabbah hiya allati sawal musyrikuna fillahi wa bainallahi wa baina alihatihim fiha kama fi ayatis sabiqah. Dari sini mahabbah yang tidak boleh diselainkan kepada selain Allah. Jadi mahabbah yang harus ditujukan kepada Allah saja. Ya, ketika seorang mencintai dengan mahabbah khosoh ini kepada selain Allah, maka dia telah syirik dan Allah tidak akan mengampuninya kecuali dia bertaubat. Ya, dan ini adalah mahabbah ubudiyah, mahabbah yang mana itu adalah ibadah yang mengharuskan perendahan diri dan pengagungan terhadap orang yang dicintai, terhadap sesuatu yang dicintainya, dan kesempurnaan untuk taatan. Ketika dia menyelewengkan mahabbah ini kepada selain Allah, maka ibadahnya tidak sempurna. Mahabbah inilah yang disamakan oleh orang-orang syirik di zaman Nabi Muhammad SAW antara cinta kepada Allah dan cinta kepada sesembahan-sesembahan yang lain. Maka mereka dijadikan sebagai orang-orang musyrik. Maksudnya dikatakan orang musyrik karena mereka menggunakan mahabbah khosoh ini kepada mahabbah kepada selain Allah. Maka ini tidak boleh, seperti yang disebutkan di ayat-ayat sebelumnya. Ya, itu dia. Ya, lihat sedikit lagi. Ciri-ciri seorang hamba cinta kepada Rabb-nya, itu ada ciri-cirinya. Yang pertama, mengedepankan apa yang Allah cintai dari amal-amal soleh, ya, dibanding mengedepankan apa yang dia cintai, ya, dari syahwat-syahwatnya atau kelezatan-kelezatan, kenikmatan dunia, harta, keturunan dan negara. Jadi dia lebih mengedepankan hak Allah, ya, apa yang Allah cintai. Maka ini adalah ciri-ciri seorang hamba mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ittiba'ur rasul, ya, mengikuti Rasul dengan perbuatan dan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, ya, dan berpegang teguh dengan sunnahnya. Ini adalah bentuk kecintaan kita kepada Allah karena kita mencintai Rasul. Seperti yang dikatakan ba'dus salaf, orang-orang terdahulu, maksudnya para sahabat dan para tabi'ut tabi'in, ud'u qauma mahab, ya, ud'u qauma mahabbatan lillahi fa anzalallahu ta'ala ayatil mahabbah, ya. Ketika, ya, Allah menunjukkan kepada kaum yang mencintai Allah, maka Allah menurunkan ayat tentang mahabbah, yaitu Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Ya. Katakanlah jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maksudnya di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Maka ciri-ciri mencintai Allah adalah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Itu yang kedua. Yang ketiga, alamatnya adalah seperti yang Allah sebutkan di dalam firman Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbunahum
yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna yawmata la'im. Ya, di sini ya ayyuhallazina amanu may yartadda minkum an dinihi. Barang siapa yang murtad dari agama Allah, maka Allah tidak akan tidak memerlukan kalian, ya. Fasaufa ya'tillahu biqaumin, maka Allah akan mendatangkan, ya, kaum yang mana mereka itu mencintai Allah, dan yang mana Allah mencintai mereka dan mereka juga mencintai Allah. Azillatin 'alal mu'minin, yang mereka sangat berlemah lembut terhadap mukminin. Aizzatin 'alal kafirin, dan sangat tegas terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, yang mana mereka berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, ya, dan mereka tidak takut terhadap orang-orang yang mencela mereka. Nah, lihat di sini, ya, mereka ciri-ciri dari mencintai Allah adalah berlemah lembut kepada orang mukmin dan tegas dan memerangi orang-orang kafir, ya, kasar ketika mereka memerangi orang-orang kafir, akan tapi lemah lembut terhadap orang-orang mukmin dan tidak takut celaan-celaan orang-orang yang mencela. Maka ini adalah tanda-tanda dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, al-asbabu al-jalibah li mahabbatillah taala, ya. Sebab-sebab yang dapat mendatangkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama qiraatul Quran dan mentadabburi dan memahami maknanya, ya, itu yang pertama. Yang kedua, fi'lun nawafil, mengerjakan ibadah-ibadah sunnah setelah yang difardu-fardukan, maka ini adalah dapat mendatangkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala atau menguatkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, terus merutinkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu di hati atau lisan atau amal. Yang keempat, al-isar ma yuhibbullahu ala ma yuhibbu al-abdu, ya, yaitu mengedepankan apa yang dicintai Allah dan apa yang dicintai makhluk. Yang kelima, ta'ammul fil asma'illahi wa sifatihi wa ma tadullu alaihi minal kamal wal jalal, yaitu mentadaburi, ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah, yang mana nama-nama itu adalah sifat-sifat yang sempurna dan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kelima, ya. Yang keenam, ta'ammul fi nikmatillah, yaitu mentadabur dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang zahir, yang jelas maupun yang batin, ya, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat, ya, baik itu dari kebaikan-kebaikan hamba-hambanya. Maka ketika kita bertakmul itu dapat mendatangkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, al-inkisarul qalbi baina yadaillah wa iftiqari ilaihi, ya, sedikit lagi, yaitu merendahkan hati, ya, merendahkan diri dan merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan mendatangkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, al-khalwatu billahi waqta nuzulihi subhanahu sulusul lail akhir, yaitu berkhalwat dengan Allah, maksudnya bangun dan sholat malam pada sepertiga malam terakhir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dapat mendatangkan menguatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kesembilan, mujalasatu sholihin, ya, bergabung dengan atau duduk-duduk atau bergabung dengan orang-orang yang soleh. Dan yang terakhir, yang ke-10, al-ibtiad an kulli sababin yahulu bainal qalbi wa bainallahi minasyawagil, yaitu menjauh terhadap sesuatu yang dapat menghalangi antara hati dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala,
ya, dari sebab-sebab yang dapat menghalangi kita dari mencintai Allah SWT, maka kita harus menjauhkannya, ya. Dengan 10 sebab ini, 10 hal ini, maka ini dapat menjadikan kita untuk menguatkan atau mendatangkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia dalam permasalahan ibadah atau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja, adapun pada pertemuan minggu depan kita lanjut untuk